Personil Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Sultra menyita beberapa barang bukti untuk membuat dan merakit bom ikan. Selain menyita bahan baku pembuat bom ikan, polisi juga menahan 2 dari 3 terduga tersangka pembuat dan perakit bom ikan, di mana kedua tersangka tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Sultra, Kompol Tenri Wardi mengatakan, penyitaan barang bukti bahan baku pembuat bom ikan dilakukan di wilayah Kecamatan Tangketada, Kabupaten Kolaka pada 28 September 2024. Saat itu pihaknya menerima laporan dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan dan menemukan 3 orang terduga tersangka yang kesemuanya berprofesi sebagai nelayan, tengah merakit dan membuat bom ikan di dalam rumah. 1 tersangka inisial FS yang merupakan pemilik rumah melarikan diri dan kini tengah dalam pengejaran, sementara 2 tersangka inisial FR 15 tahun dan IK 17 tahun langsung diamankan. Subdigakum di Polda Sultra berhasil melakukan penindakan hukum terhadap pelaku perakitan bom ikan di wilayah pesisir Kelurahan Anaiwoy, Kecamatan Tangketada, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Adapun dari pelaku yang berhasil kita amankan adalah yang pertama adalah FR umur 15 tahun, kemudian IK umur 17 tahun. Keduanya berasal dari Kelurahan Anaiwoy dan Kecamatan Tangketada. Saat penangkapan, sejumlah barang bukti yang berhasil kita amankan adalah berupa penggilingan pupuk, kemudian 3 karung pupuk yang sudah dihaluskan menggunakan alat penggiling, kemudian jerigen berisi bahan bakar berupa pertalite, detonator, dopis, serta perlengkapan lain yang digunakan dalam proses perakitan bom. Sementara itu, Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Sultra Komisaris Besar Polisi Faisal Napitipulu bilang, sejak Januari hingga September 2024, pihaknya sudah menangani kasus kepemilikan bom ikan sebanyak 4 kasus. Pihaknya mengimbau masyarakat, khususnya para nelayan di pesisir wilayah Sultra untuk tidak menggunakan bom bila ingin mencari ikan, karena dampak dari penggunaan bom ikan bisa merusak ekosistem laut. Tidak hentinya mengimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang di pesisir, untuk tidak menggunakan bom ikan. Kita memikirkan yang pertama keselamatan pribadi dari masyarakat itu sendiri, karena banyak para pelaku bom ikan itu yang mengalami cacat pada saat mereka menggunakan bom ikan itu. Terus yang kedua, untuk ekosistem juga, keberlangsungan biota laut juga, ini sangat merusak bom ikan, bukan hanya ikan yang menjadi dampak, tapi sampai dengan karangnya juga itu sampai rusak juga. Dan ini juga akan menjadi untuk generasi selanjutnya. Akhirnya nanti ekosistem laut, terus flora fauna laut juga akan punah, sehingga anak cucu kita nanti tidak dapat melihat atau menyaksikan barang atau hasil laut tersebut. Tim Liputan Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.